sebagaimana Al-Quran yang harus kita baca berulang-ulang, kita review, kita murojaah. Begitu juga aktivitas amaliyah Ramadan kita yang setiap tahun datang menghadiri kita. Ini perlu kita review lagi, perlu kita ulang lagi. Jangan sampai kita ketemu Ramadan hanya rutinitas. Ketemu gitu lagi. Dan ada satu metode supaya kita bisa memiliki semangat untuk menghidupkan suasana Ramadan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan metode yang disebut sebagai, ada yang menyebutnya start from the end atau beginning from the end. Jadi mulai dari, ya ujungnya sih mau apa gitu kita. Coba bayangkan kalau besok itu adalah 1 Syawal. Jadi kita sudah menjalani Ramadan, bayangkan besok itu sudah 1 Syawal, dan kita berharap memiliki capaian-capaian apa dengan Ramadan yang sudah kita lewati itu. Ini harus menjadi salah satu metode yang akan menghidupkan semangat kita, karena kesadaran kita saat 1 Syawal itu kita pengen jadi apa gitu. Jadi mulai dari akhirnya, ujungnya mau apa gitu. Bahkan agama kita itu mengajarkan orientasi atau tujuan kita tuh harus melampaui dunia ini. Kita harus membayangkan saat kita dibangkitkan, kita bawa apa gitu. Kita punya bekalan apa gitu. Jadi kalau saya membayangkan ketika nanti kita kembali kepada Allah, bekalan Ramadan apa yang akan kita bawa dan kita hidangkan. Karena kalau hanya dalam tanda petik, kalau hanya puasa, itu semua juga puasa. Tidak menjadi suatu yang istimewa gitu. Kemudian kalau yang kita bawa adalah sholat, ditambah dengan tarawih, semua juga melakukan mayoritas seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang spesial gitu. Nah ini apa gitu yang akan kita bawa dan bisa sedikit kita banggakan lah gitu. Ya Allah, saya sudah berjuang Ramadan tahun itu, ini yang saya bawa. Ada banyak sebetulnya ya, kalau kita mencari tujuan akhir Ramadan itu apa, itu banyak sebetulnya. Yang akan kita mulai dari nomor satunya bahasa Arab dulu. Karena menarik bagaimana bahasa Arab dipilih oleh Allah menjadi bahasa Al-Quran. Sudah pasti ini ada keunggulan-keunggulan. Bulan Ramadan akan bisa kita kenali tujuannya itu apa, itu dari kata Ramadannya itu. Ramad itu artinya extreme heat. Jadi panas yang sangat. Extreme heat. Panas yang luar biasa. Bahasa Indonesia itu sederhana. Dalam bahasa Inggris ada heat, ada hot. Terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia? Sama, panas. Padahal Ramadan itu heat, bukan hot. Kalau heat itu dia kata benda, lebih tepatnya diterjemahkan sebagai energi panas. Dia mengandung panas yang bisa dipindahkan kepada yang lain. Sedangkan hot itu kata sifat. Antum minum itu, kalau minum kemudian ya kita rasakan, nah itu panas, itu hot itu kata sifat. Kalau heat itu dia kata benda yang mengandung pengertian energi panas. Itu adalah Ramadan. Yang kalau kita baca asal muasal penamaan bulan ini memang puncaknya panas. Bebatuan sangat panas. Kemudian lamanya siang hari itu juga lebih panjang daripada malam hari. Malam hari kalau dipegang itu batuan itu masih terasa hangat. Nggak sampai dingin, besok kembali pagi panas lagi. Itu Ramadan. Jadi sebelum kemunculan tahun Hijriah, itu memang sudah dinamai nama bulan-bulan itu. Muharram, Safar, dan selanjutnya ya. Nah, Ramadan itu nama bulan di mana mencapai puncaknya. Extreme heat, jadi panas yang sampai puncak. Nah, memang ada arti yang ini membawa kita kepada nanti tujuan. Tujuan kita puasa di bulan Ramadan itu adalah melelehkan. Jadi sesuatu yang panas ya, yang memiliki heat itu biasanya melelehkan sesuatu. Matahari itu punya panas, punya energi panas. Itu saya dikomentari sama istri ya, ketika masih berkarisma, naik motor karisma maksudnya ya. Kalau siang hari yang sangat panas, kemudian ketemu lampu merah. Apalagi lampu merah yang di sini ya, tahu teteh-teteh? Ya, samsat, buah batu,
Itu yang bisa kita pakai tilawah 1 juz. Ya. Masih saja kebagian merah gitu ya. Itu biasanya saya tidak ngambil posisi di tengah jalan, tapi minggir dulu, nyari pepohonan. Sampai istri bilang, baru tahu ternyata ada trik seperti ini. Untuk menghindari panas itu ya minggir dulu, berteduh dulu. Karena memang panas banget. Kita pakai celana, paha juga terasa panas. Itu baru di Indonesia. Apalagi di negeri Arab. Itu Ramadan. Jadi inilah yang harus menjadi tujuan kita di bulan Ramadan itu, bagaimana kita mendapatkan situasi panas yang akan membakar, melelehkan dosa-dosa kita. Wah, kalau kita buka Al-Quran, silahkan dicari di aplikasinya. Itu tentang gofaro, yagfiru, istighfaro, istighfar, kemudian gofur, gofir, kemudian magfiroh, ampunan. Jumlahnya banyak. Kata yang berasal dari gofaro yagfiru. Magfiroh itu ampunan. Bahkan di banyak ayat, itu kita menemukan bahwa Allah itu menginginkan, Allah mengajak kita, hamba-hambanya kepada magfiroh. Misalnya, wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la magfiratum minallah khairun. Sekiranya kalian itu pergi ke medan jihad, kemudian qutiltum, kalian dibunuh, aw muttum atau mati, maka situasi mati di medan perang itu dijanjikan oleh Allah la magfiratun, akan mendapatkan ampunan dari Allah.